Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Pergerakan market hari kemarin sangat menarik sekali karena banyak market atau banyak pair yang membuat setup. Kita akan ulas di video kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena banyak teman-teman yang sudah sharing analisa dan entry-nya. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini. Karena dengan mempelajari analisa dan entry dari teman-teman yang sudah memahami teknik ini, itu akan mempermudah atau mempercepat proses pembelajaran. Oke, langsung saja. Yang pertama dari ZXL 78. Izin share setup lagi bang. Kali ini di crude oil, entry di M15 break dominan, tahan TP sampai Fibo 261 trims. Oke, kita akan analisa market crude oil di time frame 1. Karena apa menggunakan base sell di time frame 1, artinya base nya ini. Ini adalah base nya, kita akan tandai terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini di time frame 1, harga sudah sampai base. Kita akan lihat konfirmasi untuk entry yaitu di time frame M15. Dan di time frame M15 juga di sini market membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan tarik garis Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market merespon setup sell dominan break tersebut. Jika kita lihat di sini, market turun sampai ke level Fibo 423. Dan jika abang hanya ambil take profit di level Fibo 261, artinya abang take profit lebih awal. Di sini setupnya sangat cantik karena harga mampu turun sampai ke level Fibo 423 dan tepat di level Fibo 423 harga membuat koreksi atau balik arah. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Anas Ramadan. Pound sterling CHF dominan break sell 1 BSA 4. Alhamdulillah hit TP level 161 dan 261. Kita akan analisa pair GBP CHF di sini di time frame 4. Kita akan tanda terlebih dahulu untuk base time frame 4. Kita akan lihat apakah setup ini terbentuk di base. Jika kita lihat di sini di sebelah kiri sini harga tepat berada di base sell. Ini adalah base-nya. Kita akan tanda terlebih dahulu untuk base sell-nya. Lalu kita akan tukar time frame di time frame 1. Jika kita lihat di sini, market sudah sentuh base, lalu market merespon base tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Saat ini harga bergerak melebihi level Fibo 261 atau hampir ke level Fibo 423. Dan harga sekarang dalam keadaan koreksi. Ada potensi harga akan turun sampai ke level Fibo 423 selama tidak terbentuk setup pembalikan. Jika abang hanya ambil take profit di level Fibo 261, artinya abang take profit lebih awal. Setupnya sangat cantik jika abang hanya ambil take profit di level Fibo 261. Karena setelah setup terbentuk, harga turun tanpa membuat drama. Atau di sini candle yang terbentuknya semuanya adalah candle bear tanpa ada candle bull sama sekali, sehingga ini tidak mengganggu psikologis atau emosi kita. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Zai Wijaya Trader. Pekalongan hadir maning bang Boim. Mana komen yang dipin bang? So USD segera terbentuk setup CB1 buy ya bang, dan berpotensi full margin. Mohon koreksinya bang Boim. Karena abang menggunakan base buy, artinya abang menggunakan base buy yang ini. Ini adalah base yang terdekat dengan harga. Dan base ini cukup kuat karena beberapa kali direspon oleh market. Kita akan tanda terlebih dahulu untuk base-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1 untuk melihat konfirmasi entry-nya. Jika kita lihat di sini market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Saat ini harga bergerak naik melebihi level Fibo 261, lalu harga kembali turun. Dan di sini benar sekali terdapat base di dalam setup yang merupakan salah satu syarat dari setup full margin. Base ini berdekatan dengan level Fibo 50, tepat sekali di level Fibo 50. Tapi untuk syarat kedua tidak terpenuhi, yaitu harga koreksi ke base tersebut. Di sini harga langsung naik ke level Fibo 261.
Artinya di sini tidak terbentuk setup full margin karena syarat kedua tidak terpenuhi. Saya juga kemarin menunggu di sini di setup full margin, tapi sayangnya harga langsung naik. Jadi di sini saya tidak mendapatkan peluang untuk entry. Tapi thank you Abang sudah sharing entry-nya. Jika Abang entry di level Fibo 100, di sini sangat cantik karena harga naik tanpa membuat drama dan hanya memerlukan 3 jam untuk take profit. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Fikri Arfa. Hadir kembali Bang Boim, izin berbagi ya Bang. Tadi pagi dapat setup CB1 di UJ, best dia 1 Bang. Udah running profit lewat 161, target TP di 261. Semoga kena. Oke, kita analisa pair USD Jepang Yen di time frame H1. Kita akan tandai terlebih dahulu karena Abang menggunakan best sell di time frame H1. Kita akan lihat di sebelah kirinya apakah di sini terdapat best di time frame H1-nya. Jika kita lihat di sini terdapat best di time frame H1. Jika kita ingin entry di time frame H1 dengan menggunakan best di time frame H1, itu juga bisa dilakukan. Tapi idealnya adalah entry satu time frame di bawah time frame base. Kita akan lihat di sini. Di sini market merespon base tersebut, tapi sayangnya di sini market tidak membuat setup. Kenapa tidak membuat setup? Ini bukan CB1 karena selevel dengan IB. Ini adalah IB yang di-break oleh 2 candle. Candle bull ini adalah IB yang di-break oleh 2 candle. Jadi ini bukan termasuk CB1 dan ini juga bukan termasuk dominan karena candle bull ini di-break oleh 2 candle. Jika kita lihat di sini, harga sedikit membuat penurunan, lalu harga naik kembali. Kita akan lihat di time frame M15 jika kita memang ingin entry di time frame H1 karena konfirmasi ideal adalah di time frame M15. Tapi harusnya jika kita menggunakan time frame M15 sebagai entry dan di time frame H1 sebagai base-nya, ada satu tambahan lagi syaratnya yaitu wajib follow the trend di time frame 4. Tapi di sini kondisi market dalam kondisi uptrend. Jadi tidak disarankan untuk entry counter trend menggunakan base di time frame H1 dengan konfirmasi entry di time frame M15. Tapi kita akan lihat di time frame M15-nya. Di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Dan harga hanya bergerak turun sampai ke level Fibo 161. Di level Fibo 161 ini market membuat setup pembalikan, yaitu setup buy dominant break. Lalu harga naik kembali. Kita akan ukur untuk setup buy dominant breaknya. Dan harga sekarang naik melebihi level Fibo 423. Di sini pentingnya kita untuk tidak memaksakan untuk entry. Jadi biarkan market membuat alasan untuk kita entry. Jangan kita membuat alasan untuk kita entry. Karena dengan kita membuat alasan atau memaksakan untuk entry, biasanya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Paling aman adalah jika kita entry menggunakan best di time frame H1. Entry ideal adalah di time frame M15 dengan syarat follow the trend di time frame H4. Menurut saya itu yang paling ideal. Tapi thank you Abang sudah sharing entry dan analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari amatiran. Euro Audi sekarang harga sudah berada di area base buy. Yang belum nemu base mungkin bisa sama-sama nunggu setup di H1. Oke, kita akan analisa pair Euro Audi di time frame 4 karena Abang menggunakan base buy di time frame 4. Di sini ada 2 base di time frame 4, kita akan tandai terlebih dahulu. Di base mana yang Abang gunakan? Yang pertama adalah base ini. Yang kedua adalah base yang di bawahnya. Yang pertama base ini sudah di break oleh harga dan yang kedua harga baru sentuh base tersebut. Artinya Abang menggunakan base yang pertama. Kita akan coba analisa base yang pertama. Jika kita lihat di sini di base yang pertama, market tidak membuat setup karena harga langsung sentuh base tersebut. Di sini harga langsung sentuh dan break jika kita lihat di time frame 4. Artinya base yang pertama ini tidak bisa digunakan. Lalu kita akan lihat di base yang kedua. Kita akan lihat di base yang kedua ini market merespon base buy ini dengan membuat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya.
Kita akan gunakan garis Fibonacci. Di sini market sedang bergerak naik menuju level Fibo 161. Ada potensi harga untuk ke level Fibo 161 dan 261. Kita akan lihat pergerakan berikutnya. Di sini juga terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Jika harga koreksi ke base tersebut, kita bisa entry kembali sebelum harga sampai ke level Fibo 161. Karena jika harga sudah sampai ke level Fibo 161 dan harga koreksi ke base tersebut, yang dikhawatirkan adalah momentumnya sudah habis atau momentumnya tidak sebaik jika harga belum sampai ke level Fibo 161. Tapi kita juga bisa entry di sini selama harga koreksi tersebut tidak membuat setup pembalikan. Hanya saja momentumnya lebih bagus jika harga belum sampai ke level Fibo 161. Thank you abang sudah sharing analisanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari J Wijaya Trader lagi. EJ sell no full margin, bener nggak bang? Untuk pair EJ sebelumnya saya sudah mengulas pair ini di video sebelumnya, yaitu di video ulasan market mingguan. Dan di sini tidak ada best buy yang terdekat untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan lihat. Karena sampai di tahun 2022 tidak terdapat best sell yang terdekat dengan harga, maka saya abaikan semua setup sell yang terbentuk di time frame satunya. Kita akan lihat di sini jika yang abang maksud adalah setup sell CB1 break, artinya ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Tapi sayangnya di sini market tidak merespon setup sell CB1 break tersebut dan harga langsung naik kembali. Dan benar sekali di sini juga terdapat setup full margin. Sayangnya setupnya tidak terbentuk di base sehingga tidak direspon oleh market. Kita akan lihat di time frame 4 karena jika kita lihat diskusi abang menggunakan base sell ini di time frame 4. Artinya jika menggunakan base sell yang ini, setup yang terbentuk di H1 itu berada di dalam base sell ini, bukan karena respon dari base sell ini. Karena jika setup ini terbentuk karena respon base sell ini, setidaknya harga akan turun dulu, lalu harga akan koreksi kembali, atau harga akan membuat setup di base tersebut. Tapi yang terjadi di sini, setup terbentuk di base yang baru terbentuk. Artinya setup terbentuk bukan karena reaksi base sell ini. Jadi setup ini terbentuk tanpa base. Tapi thank you bang sudah sharing analisanya, semoga jawabannya membantu. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika ada komentar yang terlewat saya mohon maaf, dan jika ada penjelasan yang kurang jelas saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.